Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan tips dan tips komputer. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru di tahun 2021, yang mana admin akan menginformasikan sebuah informasi mengenai hasil prasangga hasil prasangga atau pengumuman hasil sangga P3K Guru tahap 1 ternyata belum muncul. Ada apa ini? Nah, ini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com di Jakarta. Di sini dikatakan hasil sangga seleksi P3K Guru tahap 1 rencananya akan diumumkan 29 Oktober 2021. Jadi teman-teman guru honorer tentunya sudah banyak yang menantikan hari ini tanggal 29 Oktober 2021 tentang hasil sangga seleksi P3K Guru tahap 1. Namun sampai pukul 08.20 waktu Indonesia Barat belum ada perubahan di portal guru PPK kemdikbud.go.id maupun SSCSN BKN seperti itu. Jadi di sini langsung direspon oleh Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar, Sri Haryati, mengungkapkan sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat mereka sudah memantau dua portal resmi pemerintah tersebut. Nah, di sini dikatakan posisinya tetap sama seperti kemarin, kata Sri kepada jpnn.com ya. Jadi hari ini Jumat 29 bulan 10 itu di pukul 8 itu posisinya masih sama ya. Pengumuman hasil prasangganya ternyata belum muncul secara resmi teman-teman ya. Di sini dikatakan beliau berharap jadwal tersebut tidak mundur lagi. Kalau sampai berubah lagi makin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun tidak seperti itu juga sih teman-teman ya. Bisa jadi mungkin keterlambatan bisa jadi disebabkan oleh server yang overload, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan secara pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum mengumumkan hasil prasangga kelulusan teman-teman sekalian, seperti itu. Di sini apalagi ada informasi yang didengar terjadi kecurangan seleksi CPNS di Kabupaten Bole yang ikut mempengaruhi guru honorer peserta tes P3K 2021. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman was-was semua karena takutnya yang benar-benar lulus dan memenuhi kriteria itu tergeser lagi. Jadi ini adalah ketakutan yang wajar sih dari teman-teman guru honorer ya, karena banyak yang sudah lulus sih sebenarnya, dan takutnya di sini yang benar-benar lulus dan memenuhi kriteria itu tergeser lagi. Makanya ini yang menjadi penyebab teman-teman guru honorer banyak yang was-was hari ini, karena sampai pukul 8 tadi belum diumumkan atau belum berubah di akun SSCSN ataupun di guru PPK Kemdikbud. Mudah-mudahan pas video ini admin rilis itu sudah berubah teman-teman ya. Ini sudah selesai salat Jumat, mudah-mudahan itu sudah berubah. Seperti itu sih sebenarnya. Di sini dikatakan Ketua Forum Honorer Kategori 2 DKI Jakarta Nurbaiti juga bertanya-tanya apakah jadwal tersebut sudah pasti dan tidak bergeser lagi. Selama ini jadwal yang diberikan pemerintah itu selalu meleset ya. Kalau dapat jadwal begini antara percaya dan tidak, sudah keseringan molor sih, ujarnya seperti itu. Nah, di sini dikatakan untuk menghilangkan ketegangan, Nur memilih membantu honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi di Sulawesi Tenggara yang sedang menjalani pelatihan untuk mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, seperti itu ya. Nah, di sini daripada pusing dengan jadwal P3K Guru yang berubah-ubah, saya bantu kawan-kawan teknis administrasi dulu biar mereka bisa ikut tes P3K 2022 seperti itu ya. Jadi di sini keterangannya hasil prasangga menyatakan Anda lulus seleksi P3K tahun 2021. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga berakhir perubahan hasil, seperti itu ya. Jadi memang sampai pukul 8 dan ini dirilis tepat di pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa jadi silakan teman-teman cek dulu di akunnya masing-masing, siapa tahu setelah salat Jumat ini sudah berubah teman-teman ya, seperti itu. Kemudian istilahnya apa lagi di sini teman-teman ya, semacam tambahan informasi saja di sini teman-teman ya. Ini yang terbaru di sini.
Penasaran lihat hasil sanggah P3K Guru tahap 1? Bu Titi memprediksikan terjadi masalah besar ya. Di sini Dewan Pembina Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia, Titi Purwaningsih, mengaku penasaran melihat hasil sanggah P3K Guru tahap 1, teman-teman ya. Rencananya pemerintah akan mengumumkan hasil sanggah P3K Guru tahap 1 di akun masing-masing peserta, baik guru PPK Kemdikbud.go.id maupun SSCSN pada Jumat 29 Oktober. Pengen tahu hasilnya berubah atau enggak? Pengen lihat juga apakah pengaduan para guru honorer diperhatikan enggak ya? Ini kata Titi kepada jpnn.com Kamis 28 bulan 10. Dari berbagai masalah ini timbul di lapangan, menurut Titi memang sumbernya dari data Dapodik yang tidak valid ya. Jadi penyebab banyaknya masalah yang timbul di lapangan terkait P3K Guru itu mungkin bersumber dari data Dapodik yang tidak valid. Ini menurut Ibu Titi ya, seperti itu. Data dari dulu sampai hari ini terus dipakai sehingga yang sudah bukan honorer maupun jadi guru swasta bisa ikut di tes tahap 1 dan lulus. Coba kalau dites duluan yang ada di database BKN, malah tidak akan timbul banyak masalah seperti itu. Nah, setelah itu lanjutnya dilaksanakan tahap 2 dan 3 buat umum sehingga akan meminimalisir masalah. Titi memprediksikan setelah diumumkan dan ternyata guru tidak aktif di sekolah negeri tetap lulus, maka akan terus menjadi masalah. Cukup banyak guru honorer aktif mengabdi di instansi negeri tanpa putus malah tidak lulus. Apalagi honorer K2 sampai tercecer dan tidak ada prioritas. Ini jelas akan jadi masalah baru ke depannya karena posisi honorer K2 lebih kuat dibanding honorer non K2 dan swasta, tegas Titik. Beliau kembali memberikan solusi agar honorer yang lulus passing grade tahap 1 langsung diplotkan di tahap 2 dan 3, sedangkan guru swasta lulusan PPG yang ikut tes kemudian nyatakan lulus diarahkan untuk mengisi formasi P3K Guru 2022. Ini menurut Ibu Titi ya. Ini menurut Ibu Titi, bukan menurut pemerintah seperti itu ya. Intinya selesaikan dulu guru honorer di sekolah negeri, terutama honorer K2, pungkas Titi Purwaningsih ya. Ini pernyataan dari Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 PHK2I Titi Purwaningsih, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.